Saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan semuanya. Di tangan ayah kandung sendiri ya? Iya. Dua nyawa lenyap seketika. Aksi Yosep yang kini berstatus tersangka memang di luar akal sehat. Istri dan anak kandung dibunuh dengan sederet alasan yang masih Tuti tak bisa berbuat apa-apa ketika Yosep beserta istri keduanya, Mimin dan dua anaknya menjalankan aksi keji tersebut. Pengakuan Danu ke pihak berwajib menguak segala kisah yang 2 tahun ini terkubur bersama jenazah Amel dan Tuti. Dan kini salah satu anak korban, Yoris pun muncul menguak apa yang sebenarnya terjadi. Kita senang ya, senang banget gitu kan pelaku dapat ketemu lah, tangkap. Terus kalau misalnya ya sedihnya mungkin anggota keluarga juga, yaitu papa sendiri gitu kan. Ya kita terpukul juga. Saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan semuanya. Di tangan ayah kandung sendiri ya? Sebagai seorang anak, Yoris jelas tahu seperti apa keseharian ayah dan ibunya. Meski tak tinggal satu rumah, tapi Yoris menyadari kalau ayah dan ibunya sering bertengkar. Ketidakharmonisan itulah yang diduga Yoris sebagai salah satu alasan mengapa adik dan ibunya dihabisi sang ayah. Mungkin ya karena ketidakharmonisan di keluarga ya. Mungkin saya termasuk keluarga yang broken home juga sih. Jadi kan mama sama Amel itu berjuangnya itu sama saya gitu. Ketika kalau misalnya mereka nangis, saya yang selalu ngusap air mata mereka gitu. Sejak awal sang ibu dan adik meninggal, Yoris sudah menaruh kecurigaan pada ayahnya. Meskipun demikian, ia tak memiliki bukti yang akurat untuk menentukan kalau ayahnya lah yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan tersebut. 2 tahun ini ya, mungkin 2 tahun setelah kejadian itu ya si ayah pelaku ini diam-diam aja sih. Jadi nggak terlalu kalau kita dekat kan gitu, nggak terlalu dekat. Jadi dia menutup diri gitu. Mencoba mendekatkan diri karena sama-sama kehilangan. Ya kan saya juga kan kayak gini lah. Waktu itu kan, Papa, yuk kita cari pelakunya kayak gitu kan. Yang udah mah udah. Dia bilang kayak gitu. Yang udah mah udah. Saya langsung marah waktu itu. Oh yang kan ini kan mama sama Amel gitu. Terkuaknya kasus ini berkat pengakuan Danu yang datang ke pihak berwajib. Sebenarnya 2 tahun lalu, Danu sempat melakukan pengakuan yang sama. Penyelidikan itu kemudian tak dilanjutkan lantaran kekhawatiran Danu yang kemudian mencabut laporan. Menanti 2 tahun hingga yakin, kini Danu maju mengungkap kebenaran tanpa mundur selangkah pun. Tapi benarkah Mimin tak mengenal siapa Danu yang ternyata merupakan sepupu Yoris? Drama itu 2020, 2021 Danu itu pernah ke rumahnya Bu Mimin, disuruh sama emangnya Pak Yosep ini. Pernah. Ngapain? Kalau itu kurang tahu ya. Jadi dia itu bilang ke mama. Jadi itu bilang ke mama, Bi, saya itu barusan ke rumah Bu Mimin. Ngasih apa lupa lagi lah gitu ya. Jadi dia itu ke rumah lihat anaknya yang berdua itu, terus dia itu diperintah sama papa. Sama Pak Yosep. Jadi intinya sudah saling mengenal, sudah lama. Betul. Yang Mas tahu ibu sambung Mas sama papa itu sudah berapa lama berhubungan? Dari 2009. 2009. Oh, sudah. Ya artinya dua anak artinya yang di ya samping pastinya. kanan kirinya itu bukan anak kandung dari Pak Yosep ya? Betul. Itu anak sambungnya yang Ya. merupakan anak kandung dari Bu Mimin dengan pernikahan sebelumnya. Suara rintihan itu sama kayak Amel sebenarnya. Rintihan itu Kalau kayak nangis, nangis kamera kayak gitu. Kalau lagi nangis. Nangis kayak gitu. Di balik segala problem yang merasuki, publik masih dibuat bingung dengan alasan Yosep tega menghabisi nyawa anak dan istrinya. Menurut pengakuan Yoris, ada kemungkinan sebab utama dari tragedi mengenaskan itu adalah harta yang nominalnya tidak seberapa. Memang uang bisa membutakan mata. Tapi apa mungkin karena uang pula nyawa orang tercinta harus dilenyapkan? Mungkin harta ya, Diduga harta diduga ya. harta ya. Yang nggak seberapa. Yang nggak seberapa.
Yayasan apa sih yang dimiliki sama ayahnya Mas Yoris? Yayasan SMP sama SMK. Yayasan SMP dan sama SMK. Iya, sih. Yayasan sekolah ya? Sekolah. berarti ya? Kalau Ayoris tuh per bulan 15. Yorisnya aja? Ya, Mhm. Ibu Tuti itu 10, Mhm. Amel 10. Oke. Itu di luar dari Mimin, istri Iya, kedua iya. dari Yosef. Tapi Mimin sebagai istri kedua apakah mendapatkan hak Enggak. juga dari yayasan tersebut? Enggak. Tidak mendapatkan. Jadi kalau menurut Yoris asumsinya ke arah sana? Iya. Beliau dulu sebagai ini Pak, dia Dewan sebagai Pembina. yayasan itu. Untuk apa pada waktu dikeluarin? Ketika waktu sudah Sudah beberapa bulan itu Ayoris itu dinonaktifkan dari yayasan. Siapa yang menonaktifkan? Apa? Papa sendiri. Oke. Berapa dana yang digelontorkan dari yayasan? Yang dari Itu Yoris? sekitar 22 juta kalau nggak salah. Hanya 22 juta. Ya. Ya pokoknya ya dilihat kemarin kan diperlihatkan ya gimana ininya kan. Terakhir Mama sama Amel kan. Wah, ini terlalu sadis buat saya itu terlalu sadis, biadab lah. Kalau ini hukum seberat-beratnya sih yang kayak gitu.